Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian tentang mengenal paragraf argumentasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Simak video ini sampai selesai ya, agar anak-anak paham akan materi ini. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian paragraf argumentasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri paragraf argumentasi. Kemudian yang ketiga, pola pengembangan paragraf argumentasi. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran seperti penulis. Paragraf argumentasi berisi pendapat disertai data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Biasanya, paragraf argumentasi berisi sebuah pemaparan berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, dan contoh dari kejadian nyata yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca. Secara sederhana, dari kata argumentasi, yaitu berasal dari kata argumen, berarti kalimat argumentasi berisi dari pendapat dari seseorang yang disampaikan kepada orang lain, yang tentunya disertai dengan bukti, alasan, contoh dari kejadian yang benar-benar terjadi atau kejadian nyata. Jadi, untuk mempermudah anak-anak memahami tentang teks argumentasi, pengertiannya yaitu tadi, anak-anak ambil saja kata argumen yang berarti adalah pendapat. Jadi argumentasi artinya pendapat dari seseorang berdasarkan bukti yang berasal dari kejadian nyata. Itu ya anak-anak. Kemudian ciri paragraf argumentasi. Yang pertama, berisi penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan penulis. Yang kedua, terdapat alasan dan bukti yang masuk akal. Yang ketiga, disertai data yang sebenarnya. Yang keempat, berisi analisis data yang masuk akal dan bersifat persuasif atau mengajak. Yang kelima, berisi analogi permasalahan untuk memperkuat argumen. Analogi adalah perumpamaan dari permasalahan yang ada. Jadi kita disampaikan sebuah gambarannya agar kita paham tentang argumen yang disampaikannya. Yang keenam, memiliki kesimpulan yang memperkuat argumen. Jadi dalam paragraf argumentasi itu ada kesimpulannya yang akan memperkuat kalimatnya atau argumennya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola pengembangan dari kalimat argumentasi. Yang pertama, pola sebab akibat, dan yang kedua, pola akibat sebab. Jadi dalam teks argumentasi ataupun kalimat argumentasi itu terdapat dua pola pengembangan, sebab akibat sebab. Ini hanya dibalik ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pola sebab akibat. Pola ini diawali dengan sebab-sebab atau awal munculnya permasalahan dari suatu masalah yang selanjutnya pembaca akan diarahkan pada kesimpulan yang umum akibat dari permasalahan. Jadi pada pola sebab akibat ini yang disampaikan di awal paragraf adalah sebabnya, penyebab terjadinya suatu masalah. Setelah itu di akhir paragraf akan dijelaskan dari akibatnya, akibat yang dialami dari permasalahan itu. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru punya contoh di sini. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Terdapat banyak perkebunan di area dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan di daerah hulu aliran sungai Cihampelas, membuat gunung-gunung dan bukit yang gundul tidak bisa menyerap air dengan maksimal.
Hujan besar yang terjadi di dekat daerah tersebut selama kurang lebih 7 jam mengakibatkan banjir bandang yang memporak-porandakan rumah-rumah yang berdekatan pinggiran sungai di 7 kecamatan. Bencana tersebut memakan korban jiwa sebanyak 30 orang dan 16 lainnya hilang. Nah, kenapa paragraf ini disebut sebagai pola sebab akibat? Nah, Pak Guru jelaskan. Lihat ini yang Pak Guru garisi bawah merah. Ini adalah sebab dari permasalahannya. Permasalahannya apa toh di sini? Permasalahannya ternyata adalah terjadi banjir bandang. Betul? Nah, nanti akan mengakibatkan banyak hal itu. Mulai dari itu 30 orang dan 16 lainnya hilang. Nah, sebab dari permasalahan itu kan ini membuat gunung-gunung dan bukit gundul. Jadi sebabnya itu adalah gunung-gunung dan bukit yang gundul. Lah apalagi yang menyebabkan kok gunung-gunung dan bukit gundul? Nah ternyata penyebabnya adalah ini. Banyak perkebunan di area dataran tinggi, pegunungan dan pebukitan. Sehingga hutan-hutan yang harusnya dia mampu untuk menahan debit aliran sungai, nah sudah hilang karena digantikan dengan perkebunan, sehingga itu mengakibatkan gunung dan bukit gundul. Nah kalau gunung dan bukitnya gundul, tidak bisa menyerap air dengan maksimal. Lah apa akibatnya? Akibatnya yaitu mengakibatkan banjir bandang. Nah dari paragraf ini kan dijelaskan dulu sebab dari permasalahannya dari bacaan ini. Kemudian di akhir baru dijelaskan akibatnya. Akibat dari banjir bandang ini yaitu ini. Memporak-porandakan rumah-rumah yang berdekatan dengan pinggir sungai. Kemudian memakan korban jiwa sebanyak 30 orang dan 16 lainnya hilang. Nah, seperti itulah pola sebab akibat. Nah, pola yang kedua adalah pola akibat sebab. Pola ini diawali dengan menjabarkan suatu kondisi dan merupakan efek dari sebuah permasalahan. Paragraf dikembangkan menuju inti permasalahan serta menjadi penyebab munculnya suatu kejadian. Nah, ini kebalikannya dari pola sebab akibat. Di paragraf argumentasi berpola akibat sebab itu dijelaskan dulu akibat dari permasalahannya ada. Kemudian di akhir baru dijelaskan apa sih penyebabnya. Kok bisa terjadi masalah itu? Nah, supaya lebih paham, Pak Guru punya contoh. Contoh pola akibat sebab. Ini contohnya intinya sama dengan contoh yang di pola sebab akibat. Hanya Pak Guru ubah saja kalimatnya sehingga berpola akibat sebab. Perhatikan ya. Hujan tak henti-hentinya selama 7 jam di daerah dekat Cihamplas menyebabkan banjir bandang yang memporak-porandakan rumah yang berdekatan dengan aliran sungai Cihamplas di 7 kecamatan. Kejadian itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 30 orang dan belum ditemukannya 16 orang hilang. Bencana ini terjadi akibat banyaknya area perbukitan dan dataran tinggi di hulu dijadikan perkebunan dan penambangan pasir sehingga penyerapan air kurang baik atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Baik, perhatikan kalimat atau kata yang Pak Guru garis bawahi. Menyebabkan banjir bandang. Nah, ini kan akibatnya. Jadi jelaskan dulu tuh. Masalahnya adalah banjir bandang. Nah, akibatnya dari sini menyebabkan banjir bandang yang memporak-porandakan rumah berdekatan dengan aliran sungai Cihamplas. Nah, sampai akhirnya ada 30 orang tuh korban jiwa dan 16 orang hilang. Itu kan akibatnya. Akibat dari permasalahannya. Nah, sebabnya apa kok bisa terjadi banjir bandang hingga mengakibatkan korban jiwa tadi? Sebabnya adalah ini. Bencana ini terjadi akibat banyaknya area perbukitan dan dataran tinggi dulu dijadikan perkebunan dan penambangan pasir sehingga penyerapan air kurang baik atau tidak bisa dilakukan secara maksimal. Nah, itu tadi contoh pola akibat sebab. Dijelaskan dulu akibatnya, kemudian baru dijelaskan sebabnya, apa penyebabnya kok bisa terjadi hal itu. Nah, bagaimana? Anak-anak bisa dipahami?
Oke, silakan anak-anak pahami, kalau masih bingung diulangi lagi video Pak Guru ini. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.